Setelah selesai berurusan dengan Sekte Feathered Immortal, Junlin akhirnya kembali ke kediamannya. Begitu melihat Junlin muncul, Tetua Dezu langsung antusias dan menawarkan diri untuk jadi pendamping setia, meski niatnya itu lebih ke cari muka. Tapi belum sempat gayanya makin jadi, Tetua Qiang Sui langsung nyelak sambil nyindir Dezu yang katanya terlalu bau untuk bisa deket-deket dengan Junlin. Dia malah nawarin pijatan bahu buat sang junior yang katanya habis kerja keras. Melihat dua tetua yang ribut gak jelas, Yunian langsung turun tangan buat nenangin suasana. Sekaligus, dia juga memuji kekuatan sejati Junlin yang akhirnya terungkap dalam pertempuran sebelumnya. Menurutnya, kalau bukan karena situasi darurat, Junlin pasti bakal tetap menyembunyikan kultivasinya. Sekarang, panggilannya bukan lagi Junior Brother Ye, tapi langsung naik kasta jadi Venerable Ye. Junlin sendiri cuma senyum santai, sok merendah dengan bilang harus tetap rendah hati. Setelah itu dia duduk santai sambil makan sate, seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi dari kejauhan, Xiao Hong terus memperhatikannya dengan ekspresi was-was. Dalam hatinya penuh dilema dan rasa takut, niat pemberontakan sebelumnya jadi terasa kayak bunuh diri. Dia makin yakin kalau Junlin bukan orang biasa, bahkan diam-diam punya kekuatan puncak Great Ascension. Tapi tetap aja pura-pura lemah. Nggak cuma licik, tapi juga nggak tahu malu, pikirnya. Junlin yang lagi makan sate, tiba-tiba ngelirik santai ke arah Xiao Hong. Tatapannya seolah heran, kok si bocah masih hidup di sini? Dengan gaya cuek, dia nunjuk ke Xiao Hong pakai tusukan sate sambil ngomong ke Tetua Dezu buat langsung cincang dia buat pupuk pohon. Dezu cuma jawab santai dan langsung nyiapin pedangnya tanpa tanya lagi. Xiao Hong langsung panik. Tanpa pikir panjang, dia sujud minta ampun, nyebut dirinya sebagai murid bodoh dan mohon diberi kesempatan kedua. Junlin menatapnya dingin. Ngeledek kenapa sekarang jadi pengecut padahal sebelumnya begitu sombong. Xiao Hong cuma bisa tunduk, ngaku kalau dia cuma murid bodoh yang terlalu percaya diri. Junlin kemudian ngasih hukuman yang gak masuk akal. Xiao Hong disuruh nampar dirinya sendiri, terus berhenti kalau Junlin bilang berhenti. Walau kaget, Xiao Hong gak punya pilihan. Dia langsung mulai nampar dirinya sendiri sampai darah netes dari wajahnya yang bengkak. Xiao Oxi, adik juniornya, yang melihat itu jelas khawatir banget. Sementara itu Yunian, sang master sekte, melihat semua kejadian dari kejauhan dan mulai menilai potensi tersembunyi dari Xiao Hong. Menurutnya, meskipun anak itu punya sifat menyimpang, kalau bisa diarahkan dengan benar oleh Junlin, dia bisa jadi kekuatan besar untuk sekte. Yunian lalu mendekat ke Junlin, nyoba bujuk supaya Xiao Hong gak langsung dihukum terlalu berat. Dia bilang bagaimanapun juga Xiao Hong sempat melindungi sekte di saat genting, jadi seharusnya bisa dibilang menebus kesalahan. Yunian menyarankan agar Xiao Hong dikirim ke belakang gunung buat merenung. Junlin akhirnya setuju. Meskipun tetap dengan nada dingin kematian bisa dihindari, tapi hukuman tetap harus dijalani. Xiao Hong yang wajahnya udah gak karuan langsung sujud lagi, berterima kasih atas pengampunan itu, lalu kabur keluar dari kediaman. Setelah dia pergi, Yunian cuma komentar datar kalau murid Junlin itu benar-benar merepotkan. Tetua Dezu pun ikut angkat suara. Tanpa Junlin, katanya, mereka semua mungkin udah diinjak-injak oleh bocah keras kepala itu. Qiang Sui juga nambahin kalau Junlin memang luar biasa, dan semua ini bisa terjadi karena bakat alami Junlin serta kontribusinya menjaga Xiao Hong tetap di sekte. Junlin mendengar semua itu sambil berpura-pura menyesal, bilang kalau kesalahan ada di dia yang kurang tegas mendidik murid. Tapi dalam hatinya, dia justru menikmati semua ini. Melihat Xiao Hong kesal, tapi tetap harus pasang senyum palsu adalah hiburan tersendiri baginya. Setelah semua selesai, Junlin balik lagi ke kursi goyangnya, panggil Xiaoxi dan bilang pengen makan hotpot. Xiaoxi yang udah paham langsung siap-siap bawa spatula. Sementara itu, di belakang gunung sekte, Xiao Hong tampak duduk sambil menatap bayangannya sendiri di air. Wajahnya penuh luka, tapi matanya membara. Dia bersumpah suatu hari bakal membalas semua ini. Menurutnya, selama dia tekun berkultivasi, bukan gak mungkin dia bisa mencapai puncak Great Ascension, atau bahkan melampauinya. Dengan tangis dan amarah, dia bertekad buat bangkit dan mengalahkan Junlin suatu hari nanti. Di tempat lain, tepatnya di provinsi Buddhist, para murid di sana lagi kasak-kusuk bahas kabar kekalahan pasukan kuil Hanging saat menyerang sekte Profound Heaven. Mereka syok setelah tahu kalau pasukan yang jumlahnya jutaan itu malah dimusnahkan total. Beberapa sampai kehilangan saudara mereka. Banyak yang ngedumel kalau Junlin itu terlalu kejam, dijuluki iblis berambut putih,
dan mereka yakin cepat atau lambat langit bakal turun tangan menghukumnya. Masih di wilayah timur, di Provinsi Spirit, Sue Tianyi, tuan muda keluarga Sue, langsung ngamuk setelah dengar dua pasukan besar hancur saat mencoba menaklukkan Profound Heaven. Dia nggak percaya kalau Junlin bisa menang segila itu. Saking stresnya, dia malah nyuruh orang bawahannya cari lebih banyak kultivator wanita buat nenangin diri. Padahal, di ranjangnya udah ada 2. Waktu bawahannya bingung, dia malah ngancam mau nyeret Max si bawahan kalau masih bengong. Si bawahan yang ketakutan langsung kabur buat laksanakan perintah. Di sisi lain, di aula warisan sekte Feathered Immortal, Chen Xiao, si calon suci mereka, baru aja dengar kabar kekalahan total dari para tetua yang sebelumnya dikirim buat menyerang Profound Heaven. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Dia ngerasa dibodohi Junlin. Selama ini dia kira Junlin cuma di tahap Fusion Realm, padahal ternyata udah sampai puncak Great Ascension. Chen Xiao mulai ragu sama dirinya sendiri. Semua latihan kerasnya selama ini terasa sia-sia. Tapi Tetua Mo berusaha meyakinkan bahwa usia Chen Xiao masih muda, dan puncak Great Ascension bukanlah akhir, melainkan sebuah tahapan yang pasti bisa dia lewati. Dengan tekad baru, Chen Xiao berusaha bangkit. Dia bilang gak akan menyerah dan siap lakukan ritual untuk mempercepat peningkatan kekuatannya. Bahkan meskipun itu berarti harus menyerap energi matahari sejati yang berisiko besar, dia yakin itu adalah takdirnya. Tetua Mo panik saat dengar rencana itu, tapi Chen Xiao bersikeras. Dia ingin lahir kembali dari kobaran api, bangkit melalui nirwana, dan suatu hari nanti mengalahkan Junlin. Dengan tekad yang membara, dia pun mulai bermeditasi. Sedangkan Tetua Mo pergi melapor sambil berharap Chen Xiao siap mental hadapi semua risiko yang akan datang. 3 bulan berlalu sejak terakhir kali kita melihat Junlin. Kini, di Sekte Langit Mendalam, cowok itu terlihat makin santai dari sebelumnya, duduk di kursi goyang kayak bangsawan Inggris, lengkap dengan kacamata hitam. Di sampingnya, Xiao Hong dengan setia menemani, tapi raut mukanya jelas nyimpan banyak rasa kesal yang ditahan. Junlin sok banget, minta wine mahal kayak bangsawan beneran. Tanpa banyak tanya, Xiao Hong nurutin. Dia tuangin wine yang kelihatannya dari abad lain, lalu nyodorin dengan formalitas yang terlalu berlebihan. Junlin ngangguk puas, duduk sambil goyang-goyang kursi, nikmatin minumannya seolah dunia ini miliknya. Sementara itu, dalam hati Xiao Hong udah meledak. Dia ngerasa hidupnya penuh penderitaan sejak jadi murid Junlin. Cowok satu itu makin hari makin absurd, dan Xiao Hong bener-bener mulai bertanya-tanya, kapan penderitaan ini bakal berakhir? Di tengah santainya nyanyi lagu jadul barat, ya, dia nyanyi Never Gonna Give You Up seolah dia lagi konser pribadi. Tiba-tiba sistem muncul dan ngasih notifikasi harian. Tanpa mikir panjang, Junlin langsung nyetujui prosesnya sambil tetap bersenandung. Beberapa detik kemudian, sistem ngumumin sesuatu yang bikin Junlin hampir copot jiwanya. Dia baru aja dapat tunggangan Supreme. Saking kagetnya, segelas wine mahal itu jatuh dari tangannya. Xiao Hong yang ngeliat reaksi masternya langsung panik dan minta maaf kayak habis ngebakar rumah. Junlin sedikit turunin kacamata hitamnya, tatapannya serius, dan dia langsung nanyain detail tunggangan yang dimaksud. Sistem menjawab, ternyata itu adalah seekor kunpeng, makhluk suci kuno yang legendaris. Meski masih muda, kunpeng itu udah ada di level Great Ascension Realm. Sistem juga ngejelasin kalau kunpeng punya potensi pertumbuhan tanpa batas dan bisa bebas terbang di langit maupun berenang di lautan. Intinya, ini makhluk dewa yang cuma muncul di legenda dan dongeng para kultivator zaman dulu. Junlin langsung berdiri dengan semangat membara. Dalam hatinya, dia ngerasa makin sempurna. Menurutnya, seorang kultivator sekeren dia nggak pantas jalan kaki atau naik tunggangan biasa. Dan sekarang, dia punya kunpeng, makhluk yang cuma bisa diimpiin sama pembaca novel fantasi. Dia udah kebayang bisa pamer ke seluruh dunia kultivasi. Sementara itu, Xiao Hong cuma bisa melirik dengan kesal. Dari cara masternya bereaksi, dia yakin sesuatu yang besar lagi-lagi jatuh ke tangan Junlin. Dan kayaknya, hidup menderitanya nggak akan berakhir dalam waktu dekat. Xiao Xi datang dengan semangat membara, membawa sebuah undangan mewah yang dititipkan langsung oleh pemimpin sekte. Undangan itu ditujukan untuk Junlin, sebuah undangan resmi kejamuan besar yang diadakan oleh klan Shui di Provinsi Spirit. Junlin melihatnya dengan mata tajam, sedikit terkejut, lalu tersenyum datar. Jamuan dari klan Shui, apalagi setelah kabar tersebarnya bahwa leluhur mereka baru saja menembus ke tingkat Tribulation Realm. Jelas ini bukan sekadar pesta biasa,
klan Sue ingin pamer kekuatan dan menunjukkan dominasi mereka ke seluruh Eastern Domain. Xiao Hong yang mendengar juga mengingatkan dengan serius. Leluhur klan Sue saat ini sudah menjadi pseudo-immortal, belum sampai level abadi sejati, tapi jelas jauh di atas level manusia biasa. Mengingat banyaknya musuh yang sudah dibuat oleh sekte Profound Heaven akhir-akhir ini, jamuan ini bisa jadi jebakan. Tapi Junlin tetap santai. Kata bahaya tidak ada di kamusnya. Dalam pikirannya, ini kesempatan emas buat bikin keributan, dan sekaligus memamerkan tunggangan barunya. Seketika, sistem pun muncul, memicu misi baru. Tugasnya, hadiri jamuan dengan menunggangi tunggangan baru dan buat seluruh tamu terkejut. Hadiah spesial menanti kalau berhasil. Junlin langsung nyengir. Rasa gatal di hatinya untuk unjuk gigi sepertinya akan segera terobati. Tanpa banyak omong, dia bilang kalau mereka akan berangkat sekarang. Xiao Hong mulai curiga. Kenapa Junlin selalu pede banget? Dengan satu jentikan jari dari Junlin, langit langsung bergemuruh. Awan berputar liar, dan dari balik awan, muncul makhluk raksasa berwarna biru yang langsung membuat seluruh binatang buas panik tak karuan. Para murid di sekte Profound Heaven juga ikut panik, mengira mereka sedang diserang. Salah satu tetua bahkan mengira makhluk itu dikirim oleh sekte abadi bersuara, karena jelas itu adalah Supreme Beast tingkat Great Ascension. Yunian dan Tetua Dezu langsung aktifkan formasi perlindungan sekte, berjaga-jaga kalau makhluk itu menyerang. Di sisi lain, Xiao Hong sampai melongo melihatnya. Begitu juga Xiao Xi yang langsung ketakutan, mengira itu monster pemusnah dunia. Sementara semua orang panik, Junlin justru tersenyum senang dalam hati. Itu baru bentuk muda dari Kunpeng, dan kekuatannya saja sudah bikin satu sekte panik. Kalau dia sampai dewasa penuh, bahkan 8 tetua sekaligus pun bakal keteteran. Xiao Hong makin stres. Kalau makhluk selevel itu ngamuk, dia sendiri pasti ikut hancur lebur. Sambil panik, dia maki-maki Junlin dari jauh, tapi Junlin cuek saja. Dia malah terbang mendekat ke arah makhluk langit itu. Melihatnya, Xiao Hong makin gak habis pikir. Apakah Junlin sudah gila? Tapi bukannya diserang, makhluk itu justru terlihat tenang saat Junlin mendekat. Bahkan saat Junlin menyentuhnya dan memberi nama, makhluk itu terlihat jinak, seolah memang sudah mengenalnya. Semua yang melihat cuma bisa bengong. Yunian gak percaya matanya. Apa benar Junior Brother Ye menjinakkan makhluk sekelas itu dengan satu gerakan? Tetua Dezu sampai curiga kalau hubungan mereka sudah terjalin sejak dulu. Tetua Qiang Shui lalu menjelaskan kalau itu adalah Kunpeng, makhluk mitos yang selama ini cuma ada dalam kitab kuno. Versi dewasa dari makhluk ini konon bisa menelan planet dan menjelajah seluruh multiverse. Tapi yang ini jelas masih muda. Junlin turun dengan santai sambil bawa Kunpeng, yang dia sebut Kun, dan bilang kalau itu cuma tunggangannya. Murid-murid sekte langsung shock. Gimana bisa seseorang punya tunggangan sekelas itu? Semua sampai yakin kalau Junlin memang anak emas surga, dilahirkan buat ngerusak tatanan dunia. Xiao Hong makin panas. Bahkan para immortal di Kunlun percaya Kunpeng sudah punah, tapi sekarang malah jadi tunggangan Junlin. Sementara dia sendiri, yang sudah berlatih mati-matian, masih harus tunduk di bawah kaki pemalas itu. Junlin, tanpa peduli kekacauan yang dia tinggalkan, bicara pada pemimpin sekte bahwa mereka siap berangkat, tapi dia merasa ada yang kurang. Lalu dengan jentikan jari lagi, dia mengangkat seluruh puncak mistik ke atas punggung Kun. Rumahnya sendiri, ikut dibawa terbang. Yunian cuma bisa teriak frustasi, karena itu rumah pribadinya. Junlin lalu memanggil para murid untuk naik. Xiao Xi langsung girang dan mengajak Xiao Hong ikut. Tapi Xiao Hong cuma menjawab singkat, masih tenggelam dalam rasa iri yang makin menyesakkan. Dalam hatinya, dia bersumpah tak akan selamanya jadi pion. Dia akan menunggu saat yang tepat untuk membalikkan takdir dan mencuri keberuntungan Junlin. Kun lalu melesat pergi secepat kilat, terbang melintasi langit dengan megah. Melihat kepergian mereka, Yunian sempat bertanya-tanya, apakah Junlin benar-benar bakal aman di jamuan klan Shui? Lawannya bukan sembarangan, pseudo-immortal. Tapi tetua Qianshuan langsung menepis kekhawatiran itu. Sejak kapan Junlin butuh perlindungan orang lain? Bahkan Dezu menambahkan bahwa mereka justru harusnya bersyukur kalau Junlin gak bikin kekacauan. Yunian pun tertawa getir. Klan Shui mungkin merasa mereka sedang menunjukkan taring, tapi yang datang sekarang adalah seekor harimau sesungguhnya. Sementara itu, di Provinsi Spirit, jamuan klan Sui mulai dipenuhi tamu dari berbagai kalangan.
Semua datang untuk memberi hormat atas keberhasilan leluhur mereka mencapai tingkat pseudo-immortal. Di tengah-tengah pesta, semua orang menyambut Tuan Muda Sue Tianyi dengan penuh pujian. Mereka yakin, statusnya kini tak hanya sekadar penerus klan Sue, tapi juga sosok penting di seluruh Eastern Domain. Tianyi menerima semua pujian itu dengan senyum penuh kesombongan. Dia bahkan menyombongkan bahwa klan Sue pasti akan melindungi semua sekutunya. Ketika ada yang bertanya, apakah sekte Profound Heaven juga diundang? Tianyi dengan sinis mengatakan ya, tapi dia meragukan mereka akan berani datang. Kalaupun datang, jangan kirim orang sembarangan, atau mereka bakal ditolak di depan gerbang. Lalu ada yang menyebut nama Ye Junlin, tapi Tianyi malah tertawa. Menurutnya, kalau si kampungan itu datang, dia hanya akan menyaksikan sendiri betapa luar biasanya kekuatan klan Sue. Para tamu langsung sumringah waktu dengar pernyataan Sue Tianyi. Mereka mulai saling puji, bilang kalau Tianyi benar-benar berani, bahkan meski Ye Junlin punya gelar Venerable, dia pasti bakal tunduk dan angkat gelas hormat kalau ketemu Tianyi. Nama besar Ye Junlin dianggap nggak sebanding sama keturunan dari keluarga yang leluhurnya aja udah nyaris jadi immortal. Tianyi sendiri senyum puas dalam hati. Menurutnya, seberapapun orang memuja Ye Junlin, di hadapannya, orang itu tetap harus menunduk. Tapi suasana tiba-tiba berubah waktu beberapa tamu melihat sesuatu dari kejauhan. Mereka kaget, mata melotot, karena dari arah luar, muncul seekor makhluk raksasa berbentuk ikan dengan sirip besar dan tubuh kebiruan. Itu Ah Kun, sosok agung yang perlahan mendekati kediaman keluarga Sue. Aura kuat terasa jelas dari makhluk itu. Beberapa tamu langsung panik dan heran karena aura yang terpancar bukan sembarangan, itu aura milik seorang Venerable. Beberapa langsung nebak, jangan-jangan itu Kunpeng, salah satu Divine Beast kuno yang katanya udah punah sejak zaman dahulu. Yang lain mulai berspekulasi, mungkin makhluk ini dikendarai oleh seorang tokoh besar yang hadir sebagai tamu kehormatan. Kehadiran Kunpeng pun dianggap sebagai pertanda baik. Bahkan ada yang mulai kagum, nyebut kalau naik tunggangan sehebat itu udah level pameran yang beda kasta. Beberapa mengaitkan kehadiran makhluk ini sama leluhur keluarga Sue yang mungkin punya koneksi tingkat dewa. Tianyi, yang gak tahu siapa penunggangnya, malah ikut-ikutan pamer. Dengan gaya sok tahu, dia mulai cerita bahwa tamu itu punya hubungan mendalam dengan leluhurnya. Bahkan katanya, saat Tianyi lahir, tamu itu sempat muncul dan berniat menjadikannya anak angkat, tapi ditolak karena takut utang karma. Tianyi pura-pura mengenang masa lalu dengan nada penuh penyesalan palsu. Mendengar itu, para tamu yang tadinya ragu langsung percaya dan memuji keluarga Sue lagi. Mereka mulai penasaran, siapa sebenarnya tokoh hebat di atas Kunpeng itu. Tianyi kemudian berteriak sopan, nanya siapa tamu terhormat yang datang dari jauh. Katanya, keluarga Sue merasa sangat terhormat atas kehadiran tersebut. Dari atas punggung Ah Kun, suara santai terdengar menjawab. Junlin memperkenalkan dirinya sebagai Ye Junlin dari Sekte Langit Mendalam. Di sampingnya, Xiao Hong dan Xiao Xi sudah menyamarkan wajah mereka, biar nggak bikin panik para tamu. Begitu identitasnya terungkap, ekspresi para tamu langsung berubah drastis. Mereka syok karena ternyata semua rumor tentang Ye Junlin dan sektenya benar adanya. Profound Heaven Sect ternyata bukan sekte biasa. Mereka punya fondasi luar biasa kuat sampai bisa naik Kunpeng seenaknya. Tianyi yang tadi sempat jumawa langsung panik. Mulutnya menganga, nggak percaya sama kenyataan yang ada di depan mata. Para tamu pun mulai menatap Tianyi, menuntut penjelasan soal omongan sebelumnya. Tapi Tianyi langsung muter otak dan berusaha tenang. Dia bilang kalau dia nggak pernah ngomong apa-apa dan menyarankan tamu-tamu untuk berpikir matang-matang sebelum ngomong. Para tamu yang nggak mau cari masalah pun langsung mengiyakan. Mereka buru-buru bilang kalau mereka nggak dengar apa-apa, padahal dalam hati mereka ngedumel, menganggap Tianyi punya muka setebal tembok kota. Tianyi sendiri cuma memalingkan muka dan mendengus sebal. Tak lama kemudian, leluhur keluarga Sue yang dikenal sebagai pseudo-immortal muncul. Dia juga terkejut, nggak nyangka penunggang Kunpeng ternyata datang dari Profound Heaven Sect. Para tamu dan murid keluarga langsung memberi salam hormat begitu sang leluhur keluar. Dalam hati, sang leluhur sebenarnya pengen banget mengklaim Kunpeng itu buat keluarganya sendiri, tapi dia juga sadar diri. Melihat kekuatan dan dominasi Profound Heaven Sect akhir-akhir ini, serta asal-usul Kunpeng itu, dia memutuskan buat nggak gegabah. Untuk sekarang, lebih baik menahan diri. Leluhur keluarga Sue pun maju menghampiri Junlin dan memberi salam, menyebut bahwa kedatangan Ye Junlin adalah suatu kehormatan besar bagi keluarga Sue.
Di saat yang sama, sistem muncul dan mengumumkan bahwa misi telah selesai. Junlin mendapat peningkatan kecepatan pelatihan semua teknik Divine sebesar 50 kali lipat. Junlin tersenyum dalam hati. Menurutnya, punya tunggangan keren memang berfaedah. Bahkan seorang pseudo immortal bisa kasih hormat. Ditambah lagi, hadiahnya juga lumayan. Setelah itu, Junlin membalas salam sang leluhur, mengucapkan selamat atas pencapaian mereka atas nama sektenya. Sebagai bentuk penghormatan balik, leluhur keluarga Sue pun membuka jalan, mempersilakan mereka untuk masuk. Begitu Junlin melangkah masuk ke aula utama, suasana langsung berubah. Para tamu yang hadir mulai saling berbisik, penasaran dengan sosok yang selama ini dikenal oleh Provinsi Buddha sebagai iblis berambut putih. Tapi setelah melihat langsung, mereka malah terkejut. Wajah Junlin ternyata cukup tampan, dan jauh dari kesan menakutkan. Di sampingnya berdiri Xiao Hong, murid seniornya yang dikenal dengan julukan peri merah, dengan aura dingin dan elegan. Sementara si kecil Xiaoxi, yang wajahnya imut dan polos, membuat banyak orang mulai ragu dengan gosip negatif yang beredar. Mata Xiaoxi langsung berbinar begitu melihat tumpukan makanan di hadapannya. Sebagai tikus putih kecil yang doyan makan, dia nggak bisa menyembunyikan semangatnya. Dengan izin dari Junlin, Xiaoxi pun langsung meluncur ke meja makanan sambil tertawa riang. Sementara itu, Xiao Hong tetap berdiri tenang, menjaga ekspresinya tetap datar tanpa menunjukkan reaksi apapun. Dari kejauhan, Tianyi yang merasa dirinya penting langsung mendekati Junlin untuk memperkenalkan diri. Tapi reaksi Junlin malah bikin suasana jadi canggung. Dia bahkan gak merasa perlu merespons, malah lanjut ngupil tanpa malu-malu. Tianyi yang merasa direndahkan langsung geram dalam hati, ngerasa statusnya sebagai pewaris keluarga Shui dilangkahi begitu saja oleh orang yang bahkan gak kenal dia siapa. Para tamu yang melihat kejadian itu sempat kaget, apalagi saat Tianyi berteriak membentak mereka karena memperhatikan. Tapi fokus Tianyi tiba-tiba beralih saat matanya tertuju pada Xiao Hong. Terpukau oleh kecantikannya, meski dia sama sekali nggak tahu kalau yang dilihatnya itu sebenarnya pria, Tianyi langsung mulai berimajinasi liar. Dalam pikirannya, dia yakin bisa menaklukkan Xiao Hong, apalagi dia merasa statusnya yang tinggi pasti bikin banyak kultivator wanita jatuh hati. Wajah mesumnya pun makin kelihatan jelas saat dia menjilat bibir, penuh ambisi buat menjadikan Xiao Hong sebagai alat untuk mengendalikan Junlin. Xiao Hong yang sedang mengamati bunga tiba-tiba dihampiri oleh Tianyi. Dengan sok akrab, Tianyi mulai menawarkan bunga langka dari klannya, berharap bisa menarik perhatian. Tapi tawarannya justru bikin Xiao Hong makin muak. Soalnya bunga yang ditawarin itu bukan sembarang bunga hias, melainkan bahan utama untuk pil peningkat spiritual kelas atas. Bukannya terkesan, Xiao Hong malah ngerasa Tianyi ini kampungan dan bodoh. Tianyi tetap ngotot, terus mendekat sambil mengajak ngobrol di ruang pribadi dengan alasan tukar pikiran soal kultivasi. Tapi saat itu juga, Xiao Hong membalikkan tubuh dan menatap tajam, mengancam dengan aura mematikan yang bikin bulu kuduk berdiri. Tatapan itu nggak cuma bikin Tianyi ciut, tapi juga bikin dia kayak ngelihat sosok dewa kematian yang berdiri di atas tumpukan mayat. Bahkan bayangannya tentang leluhur pseudo-immortal keluarganya pun terasa seperti semut dibanding aura Xiao Hong. Tianyi langsung pucat, keringat dingin bercucuran deras, lutut gemetar sampai akhirnya dia ngompol di tempat. Para tamu yang melihat itu langsung pada syok, sebagian malah berpikir kalau itu adalah cara baru buat nembak cewek, tapi jelas ini bukan metode yang patut dicontoh. Saat suasana makin awkward, seorang pria tua dengan jubah megah perlahan muncul dari belakang Tianyi. Dia adalah patriark keluarga Sue, dan tanpa basa-basi langsung menampar wajah anaknya sendiri. Tianyi yang ketakutan hanya bisa minta maaf, tapi sang patriark segera membungkuk pada Xiao Hong, meminta maaf atas kelakuan putranya yang memalukan. Xiao Hong langsung menegaskan sekali lagi bahwa dirinya adalah seorang pria. Pernyataan itu membuat patriark sedikit kaget. Dia mulai memperhatikan lebih detail dari postur tubuh, bentuk wajah, sampai aura yang terpancar, dan akhirnya harus mengakui kenyataan pahit. Orang yang tadi dia anggap wanita, rupanya pria tulen. Tapi yang bikin ngeri, bukannya berhenti sampai di situ, sang patriark malah makin salah fokus. Wajahnya memerah, napasnya terengah-engah, dan ekspresinya berubah jadi mesum, gak percaya ada cowok secantik itu. Dan saat itulah, Xiao Hong benar-benar naik pitam. Aura membunuhnya meledak, menegaskan kalau dia udah cukup sabar menghadapi semua penghinaan ini. Sekarang, udah waktunya membayar. Xiaoxi muncul sambil lari-lari kecil, dengan semangat membawa kendi wine ke arah Xiao Hong. Katanya, itu titipan dari master untuk dicoba, katanya enak banget.
Tapi Xiao Hong masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam hati, dia masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Rasa frustrasinya meledak, karena merasa terlalu lemah dan terus-menerus berada di bawah kendali Ye Junlin. Apalagi Patriarch Clan Sui yang statusnya Pseudo Immortal, gak mungkin dia bisa menang dalam kondisi sekarang. Patriarch Sui pun datang meminta maaf, dan akhirnya mengakui kalau Xiao Hong memang laki-laki. Xiao Hong gak menjawab banyak, cuma ngambil kendi wine dari Xiao Xi, lalu berbalik pergi. Sementara Xiao Xi tetap senang sendiri, sambil mau ambil kendi yang lain buat ikut minum. Tapi gara-gara terlalu senang, topi Xiao Xi sampai jatuh. Para tamu yang melihat wujud kepala tikus putih di balik topi itu langsung heboh. Beberapa dari mereka curiga kalau Ye Junlin punya hobi aneh. Junlin langsung mendekat, mengambil topi itu dan menutup kepala Xiao Xi lagi dengan tenang. Dia mengingatkan Xiao Xi supaya hati-hati, jangan sampai bikin salah paham yang gak perlu. Xiao Xi, yang udah agak mabuk, cuma nyengir sambil mengangguk. Junlin lalu mengajaknya pindah ke meja dessert. Xiao Xi pun ikut dengan senyum lebar dan kendi wine masih digenggam erat. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Hong lagi duduk santai sambil menikmati wine. Tianyi, yang masih jengkel berat karena dipermalukan, ngamuk ke bawahannya. Dia nyuruh mereka segera cari beberapa wanita untuk menemaninya, sebagai pelampiasan. Dalam hati, Tianyi penuh kebencian terhadap Ye Junlin. Dia nggak bisa terima kejadian tadi, apalagi melihat Junlin mengendarai Kunpeng dan membuat klan Sui kelihatan kayak lelucon. Tianyi bersumpah bakal balas dendam. Dia ingin menghancurkan sekte Ye Junlin dan mengoyak murid kesayangannya hidup-hidup. Namun tanpa Tianyi sadari, ada sosok penuh aura pembunuhan mendekat dari belakang. Xiao Hong bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kayaknya bakal ada tontonan seru. Di halaman kediamannya, Tianyi makin meledak karena wanita yang dia minta belum juga muncul. Saat sedang memaki para pelayan, tiba-tiba seseorang menyerangnya dengan pedang. Serangan itu gagal membunuh, karena artefak pelindung milik Tianyi aktif secara otomatis, memblokir tebasan itu. Pedang penyerangnya hancur, dan tubuhnya terpental. Pria misterius itu kesal karena gagal memanfaatkan momen. Tapi dia tahu dia nggak punya waktu lama. Dia sadar kalau satu-satunya cara untuk membunuh Tianyi adalah bertaruh nyawa sekarang juga. Maka dia menyalurkan api dari darahnya ke tangan, siap melakukan serangan terakhir. Dengan teriakan penuh dendam, pria misterius itu mengaktifkan jurus pamungkasnya, Blood Offering Calamity Extinction. Dia menerjang maju, menyerbu Tianyi sambil memanggil namanya, dan memintanya bersiap mati. Tianyi yang panik memerintahkan bawahannya untuk menghentikan pria itu. Tapi meskipun hanya memegang pedang patah, pria misterius itu seperti iblis, menebas satu persatu pengawal Tianyi, dan bahkan berhasil menghancurkan artefak pelindung Tianyi. Dalam satu tebasan brutal, lengan kiri Tianyi langsung putus, membuatnya menjerit histeris. Pengawalnya datang lagi, berusaha mengepung si pria misterius. Tapi dia tetap nekat, meski tubuhnya mulai melemah. Dalam hatinya, dia tahu hanya butuh satu serangan lagi untuk mengakhiri semuanya. Maka dia terus maju, menebas tanpa henti. Satu demi satu pengawal tumbang, hingga akhirnya jalan terbuka untuk menyerang Tianyi langsung. Pria misterius itu melompat, matanya penuh kebencian, siap menghabisi musuhnya. Tianyi makin panik dan berteriak, mengaku nggak kenal siapa dia dan kenapa dikejar sampai segininya. Namun pria misterius itu justru tertawa dingin. Buatnya, semua dosa Tianyi nggak akan cukup ditebus meskipun lewat 10 kehidupan. Kali ini, dia datang untuk mengakhiri semuanya, dan Tianyi harus mati. Di bagian belakang kediaman klan Sui, suasana mendadak kacau. Kabar soal seorang pembunuh bayaran yang mencoba menghabisi Tianyi langsung menyebar cepat. Para tamu yang awalnya santai pun jadi panik, langsung berhamburan menuju tempat kejadian. Di sisi lain, Junlin yang mendengar keributan itu malah tersenyum santai. Ia menanyakan pada Xiao Hong apakah dia sudah menyadari sesuatu sebelumnya. Xiao Hong menjawab dengan ekspresi penuh tebakan. Junlin yang tampak antusias langsung mengajak dua muridnya, termasuk Xiao Xi yang masih teler karena kebanyakan minum wine, untuk ikut menonton kekacauan yang sedang terjadi. Sementara itu, di tengah medan pertarungan, pria misterius yang tadi hampir menghabisi Tianyi, kini sudah ditekan ke tanah oleh seorang tokoh tua, leluhur dari klan Sui. Tatapannya tajam, penuh kemarahan. Ia dengan suara lantang menuntut jawaban. Siapa yang mengirim si pembunuh? Namun pria itu justru tertawa terbahak meski dalam kondisi terpojok. Ia menyindir bahwa bahkan tanpa disuruh siapapun, ia akan tetap datang karena dendam yang begitu dalam.
Ia bersumpah bahwa jika bukan karena intervensi si leluhur, Tianyi pasti sudah tewas di tangannya. Leluhur itu pun langsung menoleh ke Tianyi, bertanya apakah dia mengenal pria ini. Tianyi yang masih memegangi bekas luka di bahunya bersumpah tak pernah mengenalnya. Tapi pria misterius itu justru meneriakkan namanya dengan penuh kebencian, Li Wuji. Reaksi para tamu pun pecah. Nama itu membuat suasana jadi lebih mencekam. Mereka sadar siapa yang sedang berdiri di hadapan mereka, si iblis pedang. Sosok pembunuh berdarah dingin yang dikenal karena tebasannya yang brutal dan tak mematuhi aturan apapun. Dulu dia sempat meneror Yunzo, menantang para kultivator papan atas dan meninggalkan jejak darah di mana-mana. Tak ada yang menyangka dia akan muncul di tempat ini, dengan niat membunuh pewaris klan Sue. Patriark keluarga Sue pun ikut muncul, mengutuk bagaimana undangan keluarga mereka bisa jatuh ke tangan iblis seperti Wuji. Tapi pria itu hanya tersenyum santai, mengaku bahwa undangannya dia curi. Tianyi, yang masih kebingungan, bertanya mengapa pria ini sampai nekat mempertaruhkan nyawa untuk menghabisinya. Wuji dengan suara penuh luka balik bertanya, apa Tianyi benar-benar tak mengingat siapa dirinya? Dan akhirnya, ledakan emosi pun pecah. Wuji menyebut nama adiknya, Li Xiaofei, sosok gadis yang tumbuh bersamanya, saudari satu-satunya keluarga yang dia punya. Mereka menjalani hidup bersama, berkelana sambil terus berkultivasi. Hingga suatu hari, sang adik ingin pergi ke Provinsi Spirit untuk melihat ladang bunga terindah setelah berhasil menembus Golden Core. Tapi saat itu, Wuji terlalu fokus mengejar kekuatan pedangnya, hingga membiarkan sang adik pergi sendiri. Beberapa bulan kemudian, liontin milik adiknya hancur. Itu jadi pertanda bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Sejak saat itu, Wuji menghabiskan semua yang ia punya untuk mencari jejaknya. Hingga akhirnya dia tahu, adik perempuannya sempat beradu mulut dengan Tianyi di sebuah tempat bernama Drunken Immortal Tower. Setelah itu, para penjaga klan Sue menyeretnya pergi dan dia tidak pernah terlihat lagi. Wuji menuduh Tianyi sebagai monster house wanita yang suka menyiksa para kultivator perempuan dan menduga kuat adiknya adalah salah satu korbannya. Ia membayangkan penderitaan yang dialami sang adik sebelum meninggal dan itu membuat amarahnya semakin membara. Ia bersumpah akan membalas dendam. Tahun demi tahun ia habiskan untuk berlatih, menantang siapa saja, hingga akhirnya mencapai tingkat Nascent Soul. Tapi setiap kali ia ingin menyerang, Tianyi selalu dilindungi banyak penjaga. Maka ia menunggu. Dan undangan kejamuan klan ini menjadi kesempatan terbaik, karena di tempat paling berbahaya, orang justru paling lengah. Namun sayangnya, kesempatan itu gagal. Meski sudah mendekati kematian, Tianyi masih berhasil selamat. Tianyi yang mulai menyambungkan nama Li Xiaofei dengan kenangannya, tiba-tiba menunjukkan ekspresi menjijikkan. Ia menjilat bibir dan mulai bicara dengan nada cabul. Ia akhirnya mengingat siapa gadis itu dan membenarkan bahwa tubuhnya memang luar biasa, tapi sifatnya meledak-ledak. Dengan nada bangga dan menjijikan, Tianyi terang-terangan memancing emosi Wuji. Ia menyebut bahwa perempuan seperti adiknya itu justru semakin manis saat berhasil dihancurkan. Kalimat itu jadi pemicu terakhir bagi Wuji yang hatinya sudah dipenuhi amarah dan rasa bersalah. Satu kalimat itu cukup untuk menyalakan kembali bara dendam yang belum padam. Di aula perjamuan klan Sue, ketegangan memuncak ketika Tianyi, si pewaris arogan, secara terbuka membual tentang kebejatan masa lalunya. Ia menceritakan bagaimana dulu ia menculik Li Xiaofei, adik Li Wuji, menyiksanya berhari-hari, lalu membunuhnya setelah puas menjinakkan sang gadis. Kata jijik itu dilontarkan sambil tertawa, dan bahkan menirukan ekspresi puasnya sendiri. Li Wuji, yang setengah bersimbah darah, tak sanggup lagi menahan amarah. Ia menerjang lagi, meski sudah dihadang sang leluhur pseudo-immortal klan Sue. Bagi Wuji, hidupnya tinggal satu tujuan: membalas kematian saudarinya. Namun setiap gerakannya ditekan, setiap kata balasannya dibungkam para tetua dan penjaga yang memihak Tianyi. Para tamu hanya bisa terperangah. Ironisnya, sosok pembunuh berdarah dingin seperti Tianyi tetap dipuja sebagai tuan muda terhormat, sementara Wuji, yang rela mengorbankan hidup demi keadilan, dicap kultivator iblis. Patriark klan Sue bahkan mengejek kalau putri orang lain dijadikan alat kultivasi pewaris mereka, itu justru dianggap penebusan dosa. Di sudut ruangan, Ye Junlin mengikuti drama ini dengan tatapan dingin. Hatinya mendidih melihat standar ganda kaum terhormat tadi, yang kuat didewa-dewakan walau bejat, yang lemah dibenamkan label sesat.
Pada saat itulah sistem di kepalanya memunculkan misi bercabang. Selamatkan Wuji, tetapkan dia jadi murid, sekaligus membuat leluhur Sue rela melenyapkan Tianyi sendiri, hadiahnya jurus Battle Saint Fist, atau abaikan ketidakadilan, hadiahnya cuma receh kristal roh. Pilihan pertama jelas kelewat receh. Junlin menertawakan upah itu, lalu mantap mengambil opsi kedua, persis sejalan dengan niatnya sejak awal. Tepat ketika Tianyi hendak menebas kepala Wuji, Junlin melangkah maju dan menjentik pedang itu seperti mainan. Semua terdiam. Tianyi, Patriark, bahkan leluhur pseudo-immortal menuntut penjelasan. Dengan santai Junlin mengumumkan niatnya. Pria yang mereka sebut iblis akan jadi murid barunya. Siapapun yang menyentuh Wuji, otomatis berurusan dengannya. Satu kalimat itu seketika membalik posisi. Martabat klan Sue dipertaruhkan, dan kerumunan paham, pertunjukan berdarah sesungguhnya baru akan dimulai. Saat Junlin dengan enteng melontarkan pernyataan gilanya, semua tamu langsung melotot kaget. Mereka heran, apa orang ini udah hilang akal? Berani-beraninya ngomong kayak gitu di tengah ancaman. Wuji yang masih terkapar lemah juga terkejut. Dia tahu siapa Junlin, nama besar yang lagi naik daun belakangan ini. Tapi buat ngajaknya jadi murid, apalagi di situasi kayak gini, nggak masuk akal. Bahkan Wuji sampai nyuruh Junlin buat pergi aja. Katanya, kalau memang ditakdirkan ketemu lagi di kehidupan berikutnya, dia bakal balas budi walau harus kerja kayak sapi atau kuda. Tapi leluhur keluarga Sue udah kehilangan kesabaran. Amarahnya meledak, aura mengancam mengarah langsung ke Junlin dan Wuji. Ia memperingatkan Junlin dengan nada keras, mengancam jika dia tetap ikut campur. Dari belakang, Xiao Hong yang melihat semua itu cuma bisa geleng-geleng. Dia merasa simpati sih, tapi menurutnya, ngorbanin nyawa buat orang asing tuh tolol banget. Namun belum sempat berpaling, Junlin tiba-tiba manggil dia buat maju dan berdiri di sampingnya. Katanya, tugas murid tuh buat ngelindungi saudara seperguruan. Mau nggak mau, Xiao Hong akhirnya maju juga. Tapi dalam hati, dia ngamuk. Junlin dianggap udah gila, nyeret dia ke dalam masalah yang nggak ada hubungannya sama sekali. Leluhur Sue semakin murka. Ia menganggap hubungan guru dan murid ini keterlaluan. Masa mereka pikir keluarga Sue gampang dibully begitu aja? Tapi sebelum semua meledak jadi pertarungan besar, langit tiba-tiba dipenuhi tekanan spiritual luar biasa. Suasana langsung berubah. Aura itu melingkupi seluruh area kediaman keluarga Sue, bikin semua orang kaget. Xiao Hong yang berdiri di depan Xiaoxi ngerasa kekuatan spiritualnya langsung beku. Perbedaan kekuatan itu kerasa banget. Xiaoxi juga tiba-tiba lemes dan mulai ngaco ngomong soal nggak mau minum anggur lagi. Junlin malah nyengir lebar. Wajahnya kayak orang senang nemu durian runtuh. Dalam hatinya, dia tahu, meski questnya belum kelar, ini peluang buat naik level. Pokoknya untung. Leluhur Sue langsung nengadah ke langit dan berteriak nanya siapa yang datang. Tapi dalam hatinya dia udah panik, karena aura itu milik seorang virtual immortal dan lebih kuat dari dirinya. Dia mulai curiga, apa ini pendukungnya Junlin? Suara keras dari langit terdengar, nyari Junlin. Tapi Junlin malah nimpalin santai. Nyindir balik kayak ngejek anjing yang ribut menggonggong. Cahaya kuning menyala terang dari langit. Sosok misterius akhirnya muncul. Cahaya itu terlalu silau sampai leluhur Sue harus nutupin wajahnya. Dia coba ngajak ngobrol dengan sopan. Tapi dalam hati dia kesel. Niatnya mau pamer kekuatan di pesta ini. Malah ada orang yang lebih kuat datang dan curi perhatian. Junlin pasang kacamata hitam kayak biasa. Santai banget seakan lagi liburan. Dia nyeletuk lagi. Heran siapa sih yang lebay banget pamer kekuatan begitu? Xiao Hong cuma bisa melirik dengan tatapan aneh, sementara Xiaoxi masih gemetar karena tekanan itu. Orang dari langit akhirnya memperkenalkan diri. Dia dari sekte Feather Ascension dengan gelar Daoist Juyang. Para tamu langsung ribut, mereka kenal nama itu. Dia dikenal sebagai ahli terkuat di sekte tersebut dan sekaligus master dari Saint Child yang sekarang hancur total. Dao Heart-nya hancur, 18 tetuanya dibantai. Wajar aja dia turun tangan sendiri sekarang. Semua orang mulai khawatir, posisi Junlin makin berbahaya. Leluhur Sue yang awalnya kira ini bala bantuan buat Junlin, malah sadar kalau ini musuh bebuyutan. Dia langsung mikir, nggak perlu turun tangan sendiri deh, Junlin pasti tamat sekarang. Tanpa basa-basi, leluhur Sue langsung menyerahkan Junlin ke Daoist Juyang, nyuruh dia beresin urusan pribadi itu sendiri. Tapi Juyang malah sinis, dia merasa nggak butuh izin siapapun. Junlin malah makin menjadi-jadi. Dia angkat jari tengah dan teriak lantang, nanya apa urusan si tua itu. Xiao Hong langsung panik, tapi cuma bisa bergumam dalam hati.
Dia ngerasa ini udah lewat batas. Junlin kayak nggak sadar dia lagi ngadepin virtual immortal. Juyang marah besar. Dia pancarkan cahaya emas menyilaukan dan siap nembak jurus pamungkasnya. Teknik itu, Solar Annihilation. Gumpalan cahaya raksasa langsung menggantung di atas area keluarga Sue, siap menghancurkan segalanya. Xiao Hong langsung panik. Ruang di sekitarnya tersegel. Dia mulai ngerasa bakal mati bareng si guru gila ini. Leluhur Sue juga kaku. Mukanya penuh keringat dingin. Kalau teknik itu kena, seluruh kediaman Sue bakal lenyap nggak bersisa. Tianyi yang ada di situ juga ikut panik. Tapi yang dipikirin cuma satu. Kenapa dia harus mati gara-gara urusan bocah kampungan? Sementara itu, Junlin justru tetap tenang melayang di udara. Dalam hatinya dia mulai paham. Ini dia cara buat nyelesain questnya. Para tamu cuma bisa bengong ngelihat cahaya itu. Mata mereka perih, gak kuat ngelihat sinar yang terlalu terang. Mereka gak bisa apa-apa selain teriak. Di tengah atmosfer yang tegang, Junlin berdiri tegap bagaikan gunung. Serangan dari Juyang, yang biasanya cukup untuk melumpuhkan kultivator hebat, malah ditangkap dengan santai. Semua orang terperangah. Apalagi Xiao Hong yang langsung sadar. Tekanan spiritual dari Junlin bahkan lebih mengerikan dari para dewa iblis purba yang ada di kedalaman abis iblis. Dengan tangan terangkat dan ekspresi sombong, Junlin melempar balik serangan Juyang seperti sedang main frisbee. Tapi Juyang juga tak kalah tenang, memantulkan kembali dengan mudah. Sontak kerumunan tamu dan anggota keluarga Sue terbelalak. Kekuatan itu jelas dari seseorang yang berada di tahap transendensi pertengahan. Tianyue dan Wuji berkeringat dingin, tidak percaya bahwa Junlin ternyata seorang virtual immortal. Para tamu mulai bergumam, akhirnya paham kenapa Junlin begitu arogan sejak awal. Ternyata kekuatannya disembunyikan selama ini, dan tanpa acara ini, mungkin rahasia itu takkan pernah terungkap. Juyang pun meledak emosi, menuduh Junlin sebagai pengecut yang mempermalukan para kultivator sejati karena menyembunyikan kekuatannya. Tapi Junlin menanggapinya dengan santai. Katanya dia baru saja menembus Great Ascension Realm, bahkan bersumpah ke langit, dengan wajah lugu yang bikin makin emosi. Juyang semakin geram, tak percaya sama sekali, dan memutuskan untuk bertindak. Dia mengaktifkan teknik penghancurnya, Profound Sun World Annihilation Seal. Namun Junlin hanya tersenyum seperti penjahat kelas atas, dan tak bergerak sama sekali. Ledakan besar pun tercipta. Leluhur Sue melihat itu dengan puas, merasa Junlin layak mendapatkan balasan. Tapi begitu asap ledakan menghilang, semua terpana. Junlin berdiri tanpa luka sedikit pun. Bahkan Ju yang tercengang, serangan sekuat itu tak bisa menembus tubuh Junlin. Junlin masih santai dengan senyum sinis, bahkan mengejek kekuatan Ju Yang sambil membandingkan dadanya dengan formasi pelindung sekte lawan. Dalam hati, dia mengakui bahwa tubuhnya yang diperkuat teknik Overlord Body Art benar-benar tak tertandingi, dan ini bahkan belum mencapai batasnya. Tak terima, Juyang memanggil artefak pamungkasnya, sebuah cakra matahari yang dibuat dengan usaha besar oleh sekte Feather Ascension. Serangan itu dilempar ke arah Junlin dengan kekuatan penuh, tapi Junlin hanya menangkapnya dengan satu tangan. Juyang menambahkan lebih banyak energi ke artefaknya, tapi Junlin dengan santai mengomel karena kebisingannya, lalu menghentikannya seketika. Semua yang melihatnya, termasuk leluhur Sue dan Juyang sendiri, hanya bisa menatap ngeri. Bahkan artefak sekelas itu tak mampu melukai kulit Junlin. Junlin lalu melempar balik artefak itu seperti melempar mainan rusak, sempat menggores wajah Juyang. Murka, Juyang meledakkan auranya dan bersumpah untuk membalas. Dia mengeluarkan teknik pamungkas sekte mereka, Feathered Ascension Art. Tapi Junlin malah mengejek nama teknik itu, menyebutnya Chicken Feather Ascension. Juyang makin terbakar amarahnya dan melancarkan serangan brutal bertubi-tubi. Namun, semua serangan itu dihentikan oleh satu telapak tangan raksasa dari avatar yang muncul di belakang Junlin, hasil dari teknik King Might Seal. Merasa teknik biasa tak cukup, Juyang mulai mengeluarkan kekuatan tersembunyi. Api membara menyelimuti tubuhnya saat dia mengorbankan 1000 tahun umur hidupnya untuk mengaktifkan jurus Nine Suns Incinerate Heaven. Langit langsung dipenuhi bola-bola api raksasa seolah matahari turun menghukum bumi. Suhu di sekitar tempat keluarga Sue naik drastis. Tamu-tamu mulai terbakar, bangunan meleleh. Juyang benar-benar ingin Junlin berlutut di inti matahari dan menyesal seumur hidup. Tapi Junlin masih santai, bahkan sempat mengeluarkan bola berisi 5 elemen. Dengan pelan dia mengaktifkan teknik andalannya, 5 Extreme Samsara Great Annihilation Technique.
5 elemen itu berputar membentuk pelindung yang menahan semua bola api Zhu Yang. Walaupun Zhu Yang sudah totalitas, Junlin tetap tenang, seolah-olah berkata bahwa lawannya tidak layak. Setiap bola api yang menghantam pelindung Junlin malah makin memperjelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Zhu Yang makin kacau, akhirnya mulai berteriak seperti orang gila. Dia merasa semua ini palsu, tak terima bahwa hasil kultivasi 3000 tahunnya tak ada artinya. Dengan teriakan penuh keputusasaan, Zhu Yang menyatakan dia akan menunggu Junlin di alam baka, percaya bahwa pada akhirnya Junlin pun akan kena karma langit. Xiao Hong yang menyaksikan itu dari bawah hanya bisa terdiam. Dia tak menyangka seorang virtual immortal sekelas Zhu yang bisa dibuat frustasi seperti itu. Junlin, sekuat apa dia sebenarnya? Dengan gaya santainya, Junlin memakai kembali kacamata hitamnya dan menggumam bahwa akhirnya silau sudah hilang, saatnya menyelesaikan misi. Setelah pertarungan selesai, dia kembali ke hadapan leluhur Sue. Leluhur Sue gemetar penuh rasa hormat, menyambut Junlin dengan penuh ketakutan dan kekaguman, bahkan memohon jika ada perintah lanjutan. Junlin hanya menepuk pundaknya sambil santai menyebut soal murid yang ia ambil tadi. Leluhur Sue langsung setuju tanpa berani membantah. Tapi Junlin tidak berhenti di situ. Dengan nada tegas dan tatapan tajam, dia memberi perintah mengerikan. Leluhur Sue harus secara pribadi menghabisi seluruh anggota keluarga Sue yang hadir di tempat itu. Leluhur Sue membeku di tempat, keringat dingin mengucur deras, wajahnya pucat, dan yang bisa keluar dari mulutnya hanyalah satu kata. Apa? Leluhur Sue masih terdiam, tak bisa menjawab permintaan Junlin yang terdengar seperti kutukan besar. Dalam hatinya, dia menangis. Permintaan itu bukan cuma kejam, tapi mustahil. Jumlah anggota keluarga Sue yang tinggal di Pulau Terapung mencapai puluhan juta, dan Junlin benar-benar ingin dia sendiri yang menghabisi semuanya. Dengan gemetar, leluhur Sue memohon agar persyaratan itu dilonggarkan. Dia bilang banyak anggota keluarganya yang tidak bersalah. Tapi Junlin malah membentak balik, mengingatkan bahwa muridnya kehilangan adik perempuannya, sedangkan keluarga Sue cuma kehilangan kerabat. Bagaimana mungkin dia tidak punya rasa iba? Akhirnya, leluhur Sue menunduk dan menyadari bahwa ini semua adalah buah dari kesalahan keluarga mereka sendiri. Dia kembali memohon, kali ini dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Junlin akhirnya mengalah, berpaling dengan senyum sinis. Dia menatap patriark keluarga Sue dan Tianyi, lalu menyatakan bahwa ia cukup puas kalau dalang utamanya saja yang dieliminasi. Patriark Sue langsung berteriak tak terima, siap bertarung sampai mati. Tapi leluhur Sue justru merasa terharu, menganggap ini sebagai bentuk kemurahan hati Junlin. Dalam hatinya, ia bersyukur. Dari genosida total menjadi hanya satu nyawa, ini jelas keajaiban. Namun ketika matanya bertemu dengan Patriark Sue, sang Patriark kaget dan belum sempat berkata banyak, tubuhnya langsung ditusuk oleh leluhur Sue sendiri. Semua orang terpana. Tianyi berteriak histeris memanggil ayahnya. Dengan kemarahan dan kesedihan, Tianyi menatap leluhur Sue, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Tapi leluhur Sue hanya menunjukkan mayat itu ke Junlin, berharap ini cukup. Namun ternyata, Junlin kecewa berat. Dengan nada menyindir, dia menyebut leluhur Sue sudah salah sasaran. Yang diminta dibunuh adalah Tianyi, bukan ayahnya. Leluhur Sue panik, salah paham dengan istilah dalang utama. Tapi Junlin membiarkannya lewat, menganggap ayah anak itu satu paket. Dengan cepat leluhur Sue bangkit, menatap Tianyi dengan amarah yang kini membara. Dia menuduh Tianyi hampir menyebabkan kehancuran seluruh klan, lalu langsung mencekiknya tanpa ragu. Tianyi tak sempat melawan, hanya menangis dan bertanya kenapa. Tapi jawabannya dingin, karena ini semua akibat ulahnya sendiri. Tubuh Tianyi dihancurkan tanpa ampun, hingga tak tersisa. Junlin akhirnya tersenyum puas. Masalah masa lalu dianggap selesai. Leluhur Sue membungkuk penuh hormat, bersyukur sejadi-jadinya. Di sisi lain, Wuji menyaksikan semuanya sambil menangis dan tertawa. Dendamnya pada Tianyi akhirnya terbalaskan. Dalam hati, dia memanggil nama mendiang Xiao Fei, temannya yang jadi korban. Junlin lalu berjalan mendekat, dan menawarinya posisi sebagai murid. Tanpa ragu, Wuji bersujud, menyatakan sumpah setia mutlak. Mulai saat itu, hidup dan matinya dia persembahkan untuk sang master. Sistem langsung muncul, mengumumkan misi telah selesai. Hadiah pun mengalir deras, mulai dari teknik tinju dewa, seni pedang langit kacau, hingga pil darah iblis yang bisa membangkitkan garis keturunan Mad Demon di tubuh sang murid.
Junlin hanya bergumam puas. Misi kelar, bonus dapet, murid potensial juga ada. Saat dia bertanya soal darah iblis itu, sistem menjelaskan bahwa kekuatan ini memang langka dan bisa memberikan lonjakan kekuatan besar, tapi juga membawa risiko kegilaan total. Junlin hanya tersenyum, merasa mungkin di momen krusial, kekuatan itu justru bisa jadi penentu kemenangan. Dengan santai, dia memanggil Wuji dan mulai mentransfer teknik barunya, Chaotic Heavenly Saber Art. Teknik pedang yang tidak hanya bisa membelah ruang dan waktu, tapi juga memutus sebab akibat. Tiba-tiba, semua pedang yang dimiliki tamu-tamu di sekitar mulai terbang sendiri, mengelilingi Wuji. Tubuh Wuji mulai bersinar biru terang saat menyerap teknik itu. Dia terkejut, menyadari bahwa yang dia pelajari bukan sekadar teknik pedang, tapi hukum langit itu sendiri. Setiap gerakan dalam teknik ini terasa seperti bisa membelah langit dan bumi. Semua teknik yang pernah dia pelajari sebelumnya bahkan tak pantas dibandingkan dengan ini. Dalam hati, dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Master Junlin ini? Namun, karena terlalu memaksakan diri, tubuh Wuji roboh karena kelelahan. Tapi dia tetap sujud dan berterima kasih, merasa bersalah pernah meragukan sang master. Leluhur Sue menatapnya penuh rasa takut. Anak ini barusan hanyalah anjing liar, sekarang aura yang dia keluarkan saja sudah cukup untuk membuat seorang leluhur bergetar. Junlin, makhluk macam apa kau ini? Xiao Hong juga merasa curiga. Teknik macam apa yang diberikan Junlin? Jika teknik ini dikuasai sepenuhnya, bisa-bisa jurus andalannya, Nether Flame, kalah telak oleh satu tebasan pedang. Wuji yang mulai batuk darah menyadari tubuhnya rusak karena terlalu memaksa, tapi Junlin sudah siap. Dia mengeluarkan pil aneh, berwarna hijau pucat, berbau busuk, dan menyuruh Wuji menelannya. Wuji ragu, bahkan menyebutnya seperti kotoran anjing. Tapi setelah diyakinkan, dia langsung menelan pil itu tanpa pikir panjang. Sekejap kemudian, matanya memerah, aura gelap membungkus tubuhnya. Dia mulai mengerang, kesakitan luar biasa menguasainya. Para tamu mulai panik, karena aura Wuji berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Leluhur Sue merasakan tekanan yang membuatnya takut, padahal Wuji baru saja di tahap Fusion Realm. Xiao Hong juga tak habis pikir, apa sebenarnya yang diberikan Junlin pada anak ini? Wuji terus berteriak. Dan saat dia mengangkat kembali pedangnya, dia melontarkan jurus barunya, Chaotic Heavenly Saber Art. Sekali tebas, area di sekitarnya hancur total. Bahkan master dari Pavilion Absolute Blade sendiri gemetar. Menurutnya, bahkan jika dia menurunkan tingkat kultivasinya satu tahap pun, dia tetap tak yakin bisa bertahan dari satu tebasan Wuji. Gila. Junlin masih tenang, hanya berkomentar bahwa darah Mad Demon benar-benar mengubah Wuji jadi makhluk baru. Namun tiba-tiba, Wuji yang sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya malah berbalik dan menerjang ke arah Junlin, ingin membunuhnya. Xiao Hong langsung panik dan memperingatkan Junlin. Tapi Junlin hanya tersenyum, memandangi murid barunya yang mengamuk, biarkan aku, sang master, menguji kekuatan murid baruku sendiri. Wuji melesat dengan kekuatan brutal. Pedangnya diarahkan langsung ke Junlin. Tapi Junlin sudah siap. Dengan tenang, dia mengaktifkan teknik pamungkasnya, perwujudan Kaisar Surgawi, dan mulai menekan balik serangan muridnya sendiri. Melihat bagaimana Wuji masih bisa menahan pukulan dari teknik itu, Junlin cukup terkesan. Dalam hati, dia mengakui kalau Wuji benar-benar di luar ekspektasi. Di tahap penyatuan jiwa saja, bocah itu mampu melawan teknik yang seharusnya jauh di atas levelnya. Kekuatan lintas realm seperti ini bukan main-main. Tapi Junlin sadar, ini harus diakhiri sebelum tubuh Wuji hancur total. Dia menekan Wuji sepenuhnya dan memerintah sebagai seorang master, menyuruhnya sadar kembali. Aura gelap yang menyelimuti tubuh Wuji mulai memudar. Saat kesadarannya kembali, Wuji kaget dan langsung minta maaf, merasa bersalah karena nyaris membunuh gurunya sendiri. Tapi Junlin hanya menepuk pundaknya dengan tenang, menyuruhnya memeriksa tubuhnya. Wuji pun sadar ada yang berbeda. Kultivasinya sudah mencapai puncak penyatuan jiwa, bahkan fondasi tubuhnya yang sebelumnya rusak sekarang pulih sepenuhnya. Rasanya seperti terlahir kembali. Dengan penuh rasa syukur, Wuji membungkuk memberi hormat dan berterima kasih sebesar-besarnya. Junlin lalu mengingatkannya bahwa kekuatan ini berasal dari garis darah iblis gila, dan meskipun sangat kuat, efeknya bisa membahayakan jika digunakan terlalu lama. Wuji pun mengangguk, janji akan menggunakannya dengan bijak. Dari kejauhan,
Leluhur Sue ikut memberi selamat dan mengajak Junlin untuk minum bersama, tapi Junlin santai saja, bilang ini seharusnya jadi hari perayaan untuk leluhur Sue, bukan dirinya. Leluhur Sue tetap memaksa dengan ramah, bilang ini hari penuh keberuntungan. Tapi para tamu yang menyaksikan semua ini justru bergumam sinis, leluhur yang tadi membunuh keluarga sendiri, sekarang malah sok akrab dengan Ye Junlin. Dunia ini benar-benar gila. Xiao Hong juga berpikir keras. Dunia ini memang tunduk pada kekuatan. Junlin memaksa seorang leluhur membunuh darah dagingnya sendiri, dan si korban malah berterima kasih. Kalau dia tidak segera jadi kuat, nasibnya pasti diinjak-injak. Junlin lalu memutuskan untuk pergi. Ia memanggil Xiao Hong dan menyuruhnya bersiap membawa adiknya yang masih mabuk. Xiao Hong patuh, dan keluarga Sue pun memberikan salam perpisahan. Meski dalam hati, leluhur Sue merasa lega setengah mati karena iblis itu akhirnya pergi. Begitu Junlin terbang menjauh di atas punggung Kunpeng miliknya, kemarahan leluhur Sue langsung meledak. Ia merasa jamuan besarnya berubah jadi sirkus. Saat seseorang melapor bahwa tangan Tianyi ditemukan, dia hanya menyuruh agar tangan itu dilempar ke halaman belakang, biar jadi makanan anjing. Tamu-tamu yang mendengar itu hampir tertawa, dan leluhur Sue langsung mengusir mereka semua. Jamuan selesai, tamat. Sementara itu, di atas langit, Junlin bersantai di kediamannya yang ada di punggung Ah Kun. Xiaoxi masih mabuk, rebahan santai, dan Wuji tersenyum puas. Wuji merasa seperti mimpi, akhirnya membalas dendam. Jadi murid dari pseudo immortal, dan sekarang naik binatang suci. Lalu matanya tertuju pada Xiao Hong. Dalam hatinya, ia kagum, perpaduan jenius dan kecantikan, sebuah paket komplit. Dia pun coba mendekat dan menyapa dengan sopan. Tapi reaksi Xiao Hong malah sinis. Dalam hatinya dia kesal. Semua cowok memang sama, pikirnya. Ditambah lagi, Junlin sekarang punya murid jenius yang makin bikin dia susah bersinar. Wuji kebingungan, merasa mungkin dia salah bicara. Xiaoxi, yang mendengar itu, langsung menjelaskan, Xiao Hong sebenarnya laki-laki, dan sangat benci disangka perempuan. Wuji kaget bukan main. Lalu memperkenalkan diri sebagai murid baru Junlin, menyebut dirinya Xiaoli. Xiaoxi langsung senang, karena kini dia punya adik junior. Wuji pun berterima kasih atas infonya, baru sadar kenapa Xiao Hong selalu melotot ke semua cowok, karena dia pria, bukan wanita. Xiaoxi lalu cerita, meskipun dia ingin jadi manusia biasa, dia malah terjebak di bentuk setengah manusia setengah tikus, dan itu sering bikin dia merepotkan Junlin. Tapi Wuji justru tertarik dan menganggap Xiaoxi itu unik dan menggemaskan. Ia pun ingat bahwa dia pernah menemukan gulungan teknik transformasi saat berpetualang. Tanpa ragu, ia memberikannya pada Xiaoxi. Xiaoxi langsung senang bukan main. Kalau berhasil, dia nggak akan merepotkan gurunya lagi. Dengan semangat, Xiaoxi lari menemui Junlin, dan bilang dia mungkin bisa berubah jadi manusia sepenuhnya. Junlin hanya tersenyum, bilang dia akan merindukan kepala berbulu Xiaoxi. Tapi Xiaoxi meyakinkan, dia bisa berubah sesuka hati demi sang master. Saat ditanya apakah mereka akan kembali ke sekte, Junlin justru bilang belum. Dengan tunggangan sekeren Ah Kun, ini saatnya pamer. Ah Kun pun meluncur cepat melintasi wilayah timur. Dalam waktu singkat, kisah tentang Junlin mengguncang klan Sue menyebar ke seluruh daratan. Tapi satu hal tetap jadi misteri. Seberapa kuat sebenarnya Ye Junlin? 3 bulan kemudian, di sebuah kota bernama Panshi yang terletak di Changzhou, dinasti Zhou besar, kekacauan pecah. 2 kubu besar sedang bertarung. Pasukan manusia dan para hewan buas bertempur melawan para iblis biru yang ganas. Pertempuran brutal terjadi. Kota Panshi sedang di ujung tanduk. Para pasukan mencoba bertahan mati-matian, sementara para warga hanya bisa menangis minta pertolongan dari balik tembok. Kebetulan, saat itu Ah Kun terbang di atas Changzhou. Wuji melihat kejadian itu dan langsung melapor ke Junlin yang sedang santai main catur bareng Xiao Hong. Xiao Hong kaget melihat pionnya dimakan, merasa langkah Junlin sangat tidak masuk akal. Tapi Junlin tetap santai dan sombong, bilang dia belum pakai 10% kekuatannya. Xiao Hong berusaha menjelaskan aturan catur, tapi Junlin mengklaim pionnya adalah meriam mortir. Xiao Hong frustasi, bahkan bingung sendiri, apa itu meriam mortir? Junlin dengan percaya diri menunjuk dirinya sendiri dan bertanya apakah Xiao Hong meragukannya. Xiao Hong tentu langsung mengelak. Lalu Junlin bertanya ke Xiaoxi yang kini sudah berubah ke bentuk manusia penuh, walaupun masih punya telinga tikus besar. Xiaoxi dengan cepat memuji, menyebut Junlin sebagai ahli catur terbaik.
Xiao Hong cuma bisa mengeluh dalam hati melihat kelakuan tikus penjilat itu. Setelah puas bermain, Junlin akhirnya mendengar laporan Wu Ji, atau kini lebih dikenal sebagai Xiao Li. Kota Panxi sedang diserang oleh klan hantu. Junlin merenung. Klan hantu itu bukan sembarangan. Mereka berasal dari jurang bawah, tanah terlarang dari zaman kuno. Dulu mereka pernah mencoba menguasai dunia, tapi gagal dan akhirnya terjadi gencatan senjata panjang. Tapi kini mereka muncul lagi. Ini bukan hal biasa, ini bisa jadi tanda awal kehancuran baru. Dengan penuh semangat, Junlin berdiri di atas Ahkun, menatap ke bawah. Kalau begitu, ayo kita sambut sendiri para hantu itu. Xiao Hong dan Xiao Li maju ke medan pertempuran, mengikuti perintah sang master. Para prajurit hantu yang melihat kehadiran mereka awalnya menertawakan dan meremehkan, mengira dua kultivator manusia itu hanya mangsa empuk. Tapi mereka jelas tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Xiao Li, dengan semangat membara, langsung mengayunkan pedangnya. Dulu, menghadapi puluhan ribu pasukan hantu saja, sudah cukup buat dia kabur. Tapi sekarang, dia bisa bertarung sejajar dengan Xiao Hong, sang peri merah yang legendaris. Bayangan bisa bertarung bersamanya saja sudah cukup untuk membakar semangat dalam dirinya. Tanpa basa-basi, Xiao Li menerjang ke depan. Satu tebasan, puluhan kepala prajurit hantu langsung berguguran. Darah hitam menyembur di udara, tapi Xiao Li tak berhenti. Dia seperti mesin penghancur yang tak terbendung. Pasukan hantu yang tersisa langsung panik dan meneriakkan perintah untuk menangkapnya. Tapi mereka tak sempat bereaksi lama. Dari belakang, Xiao Hong ikut turun tangan. Dengan tenang, dia melontarkan teknik api tingkat tinggi, seni api burung matahari emas. Dalam sekejap, tubuh para hantu terbakar hidup-hidup, menjerit kesakitan. Api itu tak bisa padam, menjalar seperti kutukan neraka. Xiao Li yang kembali ke sisi Xiao Hong langsung memuji kekuatannya. Tapi Xiao Hong hanya menjawab singkat dan datar, dalam hatinya tetap percaya bahwa dialah yang paling kuat di antara mereka semua. Dia lalu memerintahkan Xiao Li untuk bergerak cepat, sebelum keadaan jadi bahan tertawaan. Garis depan berubah jadi ladang pembantaian. Pedang merah Xiao Hong mencabik monster seperti iblis, dan dari garis belakang, para iblis dibakar hingga jadi abu. Di balik tembok kota, pasukan manusia yang menyaksikan semua ini hanya bisa menahan napas. Seorang komandan dari pasukan manusia mengamati itu semua. Dalam hatinya, ia yakin dua murid dari Dewa Pembantai berambut putih itu benar-benar monster. Dalam sekejap, 500.000 pasukan hantu disapu habis. Di sisi lain, di barisan belakang pasukan hantu, 3 komandan tingkat tinggi mulai panik. Mereka tahu, dua manusia itu bukan sembarangan. Mungkin itu ahli yang dikirim oleh dinasti Zhou besar. Mereka tak bisa membiarkan misi ini gagal. Tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Puluhan sosok berwarna ungu gelap muncul dari balik kabut, mendekati medan perang. Xiao Hong langsung tersenyum lebar. Akhirnya, sesuatu yang bisa dibilang tantangan. Aura dari mereka jelas, itu adalah komandan hantu lingkaran besar. Xiao Hong tahu ini tidak bisa diremehkan. Salah satu dari mereka melesat maju, membawa tombak api ungu. Dia meremehkan mereka berdua, yakin bisa menang hanya dengan kekuatannya sendiri. Tapi Xiao Li menyambutnya dengan tawa dan pedang yang siap dicoba. Pertarungan berlangsung cepat. Komandan itu mencoba menusuk, tapi tubuhnya malah penuh luka akibat tebasan Xiao Li. Awalnya dia anggap luka itu tidak berarti. Tapi beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai retak dan hancur perlahan, hingga hilang tak tersisa. Rekan-rekannya yang melihat itu terkejut. Mereka menyadari, pedang Xiao Li telah memutus karma. Ini bukan teknik biasa, bahkan para prajurit manusia di balik tembok hanya bisa melongo. Seorang kultivator penyatuan jiwa berhasil membunuh seorang komandan di Kenaikan Agung. Ini benar-benar di luar logika. Xiao Li semakin semangat, matanya bersinar liar. Dia kembali menyerang, bahkan meremehkan lawannya, mengibaratkan mereka seperti tahu. Tapi seorang komandan lain di puncak Kenaikan Agung langsung maju, yakin bahwa tadi temannya mati karena lengah. Mereka semua lalu menyerbu bersama-sama, menerjang ke arah Xiao Li. Tapi kali ini, Xiao Li agak panik. Dalam hatinya, dia sadar, sepertinya dia terlalu percaya diri. Mungkin dia harus mengaktifkan garis darah iblis gilanya lagi. Namun sebelum sempat melakukannya, dari belakang muncul bantuan. Xiao Hong meluncurkan teknik api kaca zamrud, menyapu medan dengan api hijau yang indah namun mematikan. Salah satu komandan yang lolos dari serangan itu langsung marah dan menyumpahi Xiao Hong, menyebutnya wanita najis. Tapi kalimat itu malah jadi bumerang.
Aura dari tubuh Xiao Hong langsung berubah drastis. Api berwarna merah muda menyala menyelimuti sekitarnya. Xiao Li yang melihat itu hanya bisa mengelus dada dan bergumam pelan. "Cah, matilah kalian." Dengan mata membara, Xiao Hong mengeluarkan teknik pamungkasnya, api hitam pemakan jiwa. Api ungu gelap melesat, langsung membakar dua komandan tanpa ampun. Komandan terakhir hanya bisa berteriak histeris memanggil rekan-rekannya, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Api itu terlalu cepat, tubuhnya ikut hangus jadi abu, dan raungan terakhirnya lenyap di udara. Pasukan hantu yang tersisa hanya bisa menatap dengan ketakutan, melihat api gelap itu terus memburu mereka satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Xiao Hong berdiri seperti Ratu Iblis, menatap mereka dengan dingin dan menghina. Xiao Li yang melihat dari belakang hanya bisa mengagumi. Dalam hatinya, dia mengakui, saat kakak senior merah marah, dia benar-benar tak terkalahkan. Pantas saja jadi murid pertama sang master. Namun detik berikutnya, Xiao Li tersenyum jahil. Matanya menyala merah, sambil mengangkat pedang tinggi-tinggi. Sekarang dia punya target latihan baru. Xiao Hong, yang tiba-tiba merasakan hawa aneh di belakangnya, menoleh. Tapi yang dia lihat hanya Xiao Li tersenyum sambil memberikan jempol, menunjukkan rasa kagumnya. Xiao Hong hanya mengernyit pelan, berpikir dalam hati, apa tadi? Cuma perasaanku saja. Di sisi lain medan perang, suasana penuh keputusasaan menyelimuti pasukan manusia. Komandan hantu dengan aura menakutkan membelah tubuh Jenderal Zhang, sosok terkuat di antara pasukan manusia, hanya dengan satu tebasan. Melihat itu, para prajurit langsung goyah. Semangat juang runtuh, kepercayaan hilang, dan mereka mulai menganggap kekalahan sebagai takdir yang tak bisa dihindari. Di atas kudanya yang menyala dengan api biru, sang komandan hantu berdiri penuh kesombongan. Tombak di tangannya bergetar menantang, dan senyum di wajah para pasukan hantu mengisyaratkan kemenangan yang sudah di depan mata. Sang jenderal pun mengumumkan ambisinya, bahwa kota ini hanyalah awal. Seluruh dinasti manusia akan segera dilenyapkan. Namun dari tengah kekacauan itu, muncul satu titik harapan. Wang Hua, komandan kavaleri macan dan macan tutul, menerobos medan perang menunggang harimau ganas, tombak emasnya bersinar tajam. Dengan semangat membara, dia melesat ke arah Jenderal Hantu, melintasi bukit, bertekad menebus kehancuran yang sudah terjadi. Tapi semua itu tak cukup. Serangan balik dari Jenderal Hantu hanya butuh satu gerakan untuk menjatuhkan Wang Hua dari tunggangannya. Tubuhnya terlempar keras, namun tekadnya tidak goyah. Meski tak berdaya, dia tetap menantang. Dia bersumpah tidak akan pernah tunduk pada makhluk dari jurang bawah, bahkan jika itu berarti kematian. Sang Jenderal Hantu tertawa puas, mengancam akan menggantung kepala Wang Hua di gerbang kota. Tapi sebelum dia sempat bergerak, langit tiba-tiba terguncang. Awan bergulung, dan dari balik langit gelap muncul makhluk raksasa, Kunpeng legendaris milik Ye Junlin. Dengan mulut terbuka lebar, Kun menciptakan pusaran raksasa yang menyedot seluruh pasukan hantu di medan itu. Tidak ada yang bisa kabur, termasuk sang Jenderal Hantu yang tadi begitu angkuh. Jeritannya terdengar jelas sebelum tubuhnya ikut tersedot ke langit dan lenyap tanpa jejak. Pasukan manusia hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Semua hantu dimakan. Apakah ini mimpi? Wang Hua pun terdiam. Dalam hatinya, ia mengira ini pasti makhluk suci kiriman langit. Tapi saat melihat jelas bahwa ada seseorang di punggung makhluk itu, pasukan manusia langsung geger. Ternyata Kunpeng ini punya tuan. Dan tuan itu adalah Ye Junlin dari sekte Profound Heaven. Dengan teh boba di tangan, dia memperkenalkan diri dengan santai, seolah-olah tidak baru saja menghapus satu batalion musuh sendirian. Para pasukan langsung membungkuk dalam-dalam. Wang Hua mengenali namanya dan dalam hati bergumam, sosok inilah yang pernah menghancurkan reputasi sekte terkuat di wilayah timur. Tak disangka, sekarang dia berada di pihak mereka. Wang Hua memperkenalkan diri sebagai komandan pasukan dan menjelaskan situasi, bahwa serangan ini hanyalah gelombang pertama, ada invasi besar yang segera menyusul. Junlin mulai berpikir, kenapa para makhluk dari jurang bawah muncul tiba-tiba? Apa mereka tidak takut aliansi manusia seperti zaman dahulu? Xiao Li bertanya, apa keuntungan mereka mengincar Zhou besar? Sementara Xiao Hong dengan cuek hanya bilang, kalau datang, habisi saja. Wang Hua pun meminta bantuan, memohon atas nama seluruh rakyat Zhou besar, tapi sebutan pri abadi untuk Xiao Hong malah membuat suasana dingin.
Xiao Hong langsung kesal, dan Xiao Li cuma bisa senyum getir, memahami bahwa semakin Xiao Hong benci, semakin sering orang memanggilnya begitu. Di tengah semua itu, Junlin merenung. Jutaan makhluk jurang bawah tidak mungkin bergerak tanpa alasan besar. Dan seperti biasa, sistem muncul, mengumumkan misi baru. Usir pasukan hantu dari Zou besar, dan dapatkan hadiah menarik. Junlin tertawa puas dalam hati. Dia tahu, ini pasti misi sempurna. Ini saatnya menjadikan wilayah ini markas untuk menggali informasi lebih dalam dari para hantu. Dengan tangan terangkat tinggi, Junlin memberi perintah. Mereka tidak bisa membiarkan makhluk dari jurang bawah membantai manusia seenaknya. Kata-katanya akan disebarkan. Dunia harus tahu, Ye Junlin ikut bertarung. Wang Hua langsung berterima kasih. Xiao Li semangat, meskipun Xiao Hong terlihat agak kesal karena harus repot lagi. Tanpa basa-basi, mereka naik ke punggung Ah Kun. Junlin berkata singkat, "Ayo, bawa aku ke kaisar kalian." Sementara itu, di luar ibu kota Zou besar, suasana di perkemahan utama militer begitu tegang. Dalam tenda komando, para petinggi mendiskusikan kondisi genting. Beberapa benteng telah ditembus, dan laporan menyebut bahwa ada komandan hantu tingkat kenaikan agung yang memimpin langsung. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Apa ada sesuatu di dinasti mereka yang menarik para hantu? Putra mahkota yang memimpin hanya bisa menggeleng. Bahkan dia tidak tahu alasan pastinya. Tapi satu hal yang dia yakini, jika pertahanan gagal, mereka harus evakuasi rakyat secepat mungkin. Tiba-tiba, seorang prajurit datang tergesa-gesa. Situasi darurat. Semua keluar tenda dengan waspada. Mereka mengira pasukan hantu menyerang lagi, tapi ternyata yang muncul adalah kunpeng raksasa yang membelah langit. Para komandan panik, nyaris mengaktifkan pertahanan. Namun putra mahkota langsung mengenali makhluk itu, Ah Kun, binatang ilahi, dan yang menungganginya bukan lain adalah Wang Hua. Wang Hua turun, menunduk di hadapan putra mahkota, membawa kabar gembira. Dia telah membawa bantuan dari Ye Junlin. Putra mahkota terkejut. Ye Junlin, sang iblis berambut putih, tapi Wang Hua langsung berbisik agar berhati-hati dalam berbicara. Senior Ye ternyata tidak semenyeramkan seperti rumor yang beredar. Putra mahkota pun langsung mengatur sikapnya, memberi salam penuh hormat. Junlin turun bersama murid-muridnya, dalam hati hanya tertawa kecil. Mereka semua masih mengira dia sebatas pembunuh tetua sekte Yuhua. Masih banyak yang belum tahu. Namun tiba-tiba, dari luar benteng, terdengar teriakan pasukan hantu. Mereka sudah mengepung ibu kota. 800.000 pasukan siap menggulung habis Zou besar. Mereka menuntut manusia menyerah jadi persembahan. Putra mahkota langsung emosi, siap menghunuskan pedang. Tapi Junlin tetap santai, dan dengan suara tenang, dia menyuruh dua muridnya, Xiao Li, Xiao Hong, habisi mereka. Keduanya langsung melesat tanpa ragu. Para prajurit manusia yang melihat itu bengong. Dua orang menerjang ke tengah pasukan hantu, itu jelas misi bunuh diri. Apalagi di sana ada komandan hantu tingkat kenaikan agung. Di sisi lain, 4 jenderal hantu berkumpul dengan aura berwarna berbeda. Mereka membicarakan betapa mudahnya menghancurkan Zou besar. Aliansi klan dari jurang bawah telah bersatu. Mereka yakin, ini adalah waktunya menggulingkan dunia lama dan menciptakan tatanan baru. Satu hal yang mereka lupa, mereka belum pernah bertemu Ye Junlin.